tuh, nggak ada make up apa sama sekali, nggak ada pakai pakai filter tuh, muka tuh gini seger, bukan putih nggak ada. Wah, tuh Bapak Kapoldanya Sulsel tuh udah ngomong, katanya mau memberantas skincare abal-abal, skincare berbahaya. Pak, gak usah lama-lama Pak, gak usah lama-lama. Kan udah ada tuh nama-namanya Pak, NRL, Maxi, Ratu Glow, Dugong Mirahayati, FF. Segera. Jangan cuma ngomong aja Pak. Tuh ada lagi KF tuh, karena dari tonernya aja udah bau banget. Terus bikin kaget sumpah. Jadi lupa kan mau ngomong apa. Ingetin gua tadi ngomong apa, ingetin. Tapi ini ya, owner-owner berbahaya ini ya, owner-owner berbahaya khususnya dari Makassar ini emang jahat deh. Emang jahat. Emang jahat deh. Jahat, harus dimiskinkan, harus dipenjara. Biar si Dugong Mirahayat itu lagi hamil, penjarain Pak. Jahat ya Pak. NRL juga jahat. Ya. Pada jahat-jahat tuh, Maxi pada jahat-jahat tuh. KF. Jahat, mereka jahat. Jahatnya kenapa? Jahatnya itu ya, udah tahu skincare-nya bahannya merkuri, udah tahu berbahaya, bilang segala lah, busui boleh, bumil boleh. Itu namanya jahat, itu udah kriminal tingkat atas. Itu udah bukan lagi pasal penipuan Pak, berlapis-lapis Pak. Tabita tuh, kalian cek aja TikToknya Dr. Oki. Kan ada di situ tuh yang udah berbahaya tuh, ada di situ tuh guys. Guys, aku turun dulu ya. Ini apa, kena pelanggaran apa sih? Orang gue nggak ngapa-ngapain, killing kali ya. Ntar gue naik lagi. Juga ini Sagara, bapak-bapak di DPR, jangan cuman yang overclaim aja yang disebutin tuh. Daviena tuh bareng tuh sama Heni Sagara tuh. Heni Sagara mafia skincare. Itu bener-bener harus pabriknya utama tuh diambil. Tangkep Pak, Heni Sagara Pak, tangkep. Udah dikasih banyak bukti, tangkep Pak. Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, tangkep Heni Sagara. Tuh mafia skincare merusak muka wajah orang-orang Indonesia. Ya, menjual skincare berbahaya juga. Capek banget, udah dikasih banyak bukti. Gimana sih aparatur negara? Apalagi yang ditunggu-tunggu? Udah langsung tangkepin aja. Tuh Mirahayati Dugong masih jualan tuh di live tuh. Ntar gue. Konon katanya Mirahayati ya, yang skincare-nya di review bilangnya iri moko apa yang mau diiriin Ki, dari badan dan muka kayak situ. Kena kau ditangkap kau Mirahayati Dugong, kena kau, jangan sampai ya 86 ya, jangan sampai.
Habis itu nanti Eni Sagara atau Herni Purnamasari. Mafia skincare tuh harus diberantas, harus digembelkan di penjara. Gak usah bilang kalau di review tuh skincare-nya jelek tuh, gak usah bilang iri. Lu tuh bikin warga Indonesia tuh jadi gak sehat, jadi penyakitan. Gak usah iri, gak usah bilang ya Allah ada aja yang mau jatuhin usaha lu gak bener. Yang ngejatuhin tuh bukan orang, itu yang jatuhin Tuhan pakai tangan manusia. Harusnya sadar lo ya, orang-orang yang jual dari daerah nih, orang-orang yang jual skincare berbahaya, lo harusnya ngaca, sadar. Jangan bilang itu orang iri, jangan, nggak ada yang mau diiriin. Makanya kalau nggak mau di review ya skincare jangan bermerkuri, jangan berbahaya. Di review malah bilang ya Allah jahat banget sih orang, iri banget sih. Ente apanya diiriin? Ini BPOM juga nih ya, aku nggak ngerti adanya BPOM tuh. Ya Mirahayati Dugong, Heni Sagara nggak terima dia. KF skincare juga nggak terima. Padahal dia tahu dari dasar lubuk hati terdalam dia adalah penjual skincare berbahaya yang bisa merenggut janin atau nyawa manusia. Nggak ini deh, nggak ngerasa. Bilangnya apa? Iri mau ke? Ya Allah. Kalau SS tuh ya overclaim tapi dia diem, nggak ada perlawanan, dia membenah dan dia nggak mau jualan skincare lagi. Dia beralih ke kosmetik. No, lu follow IG-nya, lu follow TikTok-nya. Nggak usah dibeli ya. Kalian miskin kan, apalagi ownernya Daviana. Biar dia live lagi jualan produk, jangan dibeli ya. Bandel, nggak bisa dibilangin. Enak banget mbak itu, aduh. Ocean Heart. Terus ya gue lagi dipijat, aduh. Lumi White kak, gue nggak tahu Lumi White tuh produk apa itu. Skincare juga Lumi White. Jual 90.000. Apa isinya? Tapi gue nggak tahu karena dia belum di review. Tunggu aja ada yang review. Gue pasti bakalan nimbrung kalau soal skincare. Nggak suka gue. Kalian tuh pada mau jadi kaya ekspres, jual berbahaya, merugikan orang itu. Itu kejahatan, kriminal itu. Harus diberantas. Kecuali skincare yang tidak berbahaya tuh. Gak apa-apa ya, gue support tuh. Kadang-kadang malah gue repostin. Daviannya masih jualan. Nah, ini aja. Katain. Nggak tahu diri dia takut miskin dia. Mereka tuh owner skincare ya yang udah di review, udah uji lab hasilnya jelek, mereka takut miskin, nggak mau bebenah, takut miskin. Scarlett aman nggak tahu, belum di review. Ntar tunggu reviewan, tunggu uji lab. Skintific juga tunggu uji lab. Aduh. G2G itu apa lagi G2G? Udah deh guys. Terlalu banyak skincare nggak jelas di Indonesia ini ya. Karena mereka tuh tahu
jualan skincare tuh untungnya besar sekali, untungnya besar sekali. Makanya mereka nggak peduli, walaupun mereka jual bermerkuri pun mereka nggak peduli, karena banyak netizen yang bodoh yang pasti akan ngebeli itu, apalagi orang-orang daerah. Nah, skincare paling banyak merkuri itu ada di daerah Makassar. Ya, tapi kalau mafia skincare ada di Heni Sagara, dua and only. Polisi juga kadang-kadang juga aneh. Udah dikasih banyak bukti, udah dibantuin uji lab pada mandiri tuh ya, dokter Oki. Nggak ada tuh yang bergerak tuh, ditangkep-tangkepin tuh, owner-ownernya nggak ada tuh. Cuman bilang katanya gerebek tempat skincare berbahaya. Skincare siapa? Kasih tahu. Skincare siapa? Capek banget sama negeri ini. Capek batuk gue. Enggak usah dibela netizen. Kalau ada owner habis diuji lab hasilnya tidak bagus, kalian jangan bela juga, jangan bilang ngejatuhin usaha orang. Nggak ada yang jatuhin. Harusnya bebenah, harusnya sadar diri. Natasha nggak tahu, belum diuji lab. Nuves nggak tahu, belum diuji lab. KF gimana? 2 hari lagi keluar hasil labnya KF, gua taruh di YouTube. Gua udah beli produknya semua, dari yang skincare biasa sampai skincare premium. Siap-siap KF skincare, siap-siap loh. Gue aja yang bukan dokter, gue mau ikut-ikutan kayak dokter Oki. Gue mau nge-review biar gue bantuin, biar cepet-cepet ditangkep-tangkepin ya. Gue aja beli skincare KF itu yang premium ya, buat gue uji lab. Ternyata uji lab tuh bayar anjrit, mahal lagi. Gue ngelihat pakai kasat mata, gue coel pakai tangan gue aja. Gue udah tahu kalau itu skincare berbahaya. Nggak usah uji lab, gue udah tahu. Tapi biar meyakinkan, gue uji lab. Tonernya tuh bau banget KF ya. Skincarenya itu ya, krimnya tuh lengket. Gue yakin itu kalian ya. Terus gue beli dong di e-commerce yang official KF-nya, sama di reseller official KF-nya. Gue beli terus habis itu gue storyin. Gue bilang gue mau belajar nge-review kayak dokter sama dokter Oki gitu kan. Ownernya KF bikin story. Ya Allah, usahaku mau dijatuhkan ya Allah. Kayak kucing. Bobo agama deh. Makanya kalau skincare lu nggak jelek, lu nggak mungkin nih ngomong begitu. Lu nggak mungkin tiba-tiba abis gue story itu 2 hari kemudian lu tarikin tuh skincare lu dari reseller dan lain-lain. Berarti berbahaya skincare lo. 11-12 sama si Dugong, si Mirahayati sama si Eni Sagara sama aja, sama ande lu tuh ya, bekawan dia tuh lo. Tabita kan udah di review jelek, berbahaya. Kalian lihat aja TikToknya Dortoki, kan lihat aja TikToknya Doktif, kan udah banyak tuh review skincare berbahaya. Jangan tanya ke gue. Es ya. Ayo. Dulu gue mau tidur nih. Gue ngantuk, dipijit. Mau tidur, udah selesai gue ngoceh-ngocehnya ya. Udah banyak yang nge-record pasti.
ya kan? Pokoknya kita harus pinter sebagai warga negara Indonesia. Kita harus pinter. Ingat, muka ini aset, ya. Kenapa gue bisa bilang aset? Karena muka inilah yang pertama kali akan dilihat sama sesama manusia. Jadi apa yang kalian pakai, apa yang kalian gunakan, itu adalah nilai yang akan dipertunjukkan ke orang, ya. Jangan harem punya muka. Udah muka jelek, kulit jelek, males liatnya. Minimal kalau muka jelek, kulitnya bagus, minimal. Kalau punya uang di kita, mau dirombak, mau operasi, silakan. Nggak ada di undang-undang Republik Indonesia dilarang untuk merubah bentuk muka atau apa, terserah. Paham nggak ini sampai sini nih? Marwah kak, nggak tahu, belum uji lab. Paham nggak sampai sini? Paham juga, gue nggak ngerti lagi otak kalian ya. Bio Aqua gimana kak? Nggak tahu, belum uji lab. Pokoknya gue mau jadi kayak Doktif. Gue mau uji labin semuanya ya. Biar pada malu tuh owner-owner skincare yang jual skincare berbahaya. Deh, ya cukup sekian nggak? Dan belum terima gaji gue karena gue pengangguran. Udah dulu ya, gue mau tidur. Enak tuh kalau dipijit tuh, lihat sambil ngorok. Nah, buat kalian yang kerja deh ya. Buat kalian yang belum punya kerjaan, mudah-mudahan kalian pada dapat kerjaan ya, pada diterima kerjaannya. Makanya kalau kerja mau ada aja. Makanya kalau kerja sama orang yang bener, ya. Lu tahu, nih gue juga ngomongin soal pekerjaan, ya. Banyak banget nih orang nih udah dapat kerjaan di tempat orang, ya. Bukan kerja yang bener, malah ngebosi. Sadar diri, ya. Kalau udah dapat kerjaan, kerja aja yang bener, nggak usah ngebosi, ya. Jangan males. Cari kerjaan sulit sekarang. Cari kerjaan sulit, susah. Jadi kalau udah dapet, jangan disia-siain. Paham nggak? Udah kaya disawer, jangan iri. Nah kalau ini baru dibilang jangan iri. Emang yang gue yang minta. Netizen nih kadang-kadang ya. Lu mau juga dikasih paus? Kagak ada yang minta. Dia sewot. Makanya jangan jadi netizen. Gak dapat apa-apa lu. Minimal jadi gue, ya. Biar orang banyak yang kesel ya. Tapi ada aja yang cinta. Udah dulu ya. Gue udah bosen. Sumpah. Bosen kali gue. Gak tau lagi gue mau ngomong apa.